Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, Bu Dinda menyajikan satu video lagi yang menambahkan dari video sebelumnya tentang teks berita. Tugas terakhir kita adalah Bu Dinda meminta teman-teman untuk menuliskan sebuah berita. Nah, dari beberapa tugas kita yang lalu, Bu Dinda ingin lebih menegaskan pada topik menyimpulkan berita. Di video kali ini, Bu Dina mau coba kita mengulang sedikit ya. Kita coba latihan nih dari kegiatan menyimpulkan berita. Nah, sebelum Bu Dinda lanjut ke kegiatan menyimpulkan berita, boleh ya Bu Dinda ulang sedikit tentang teks berita. Jadi teman-teman, ini tambahan ya tentang teks berita. Nah, tentunya nih teman-teman pernah mendengar atau menyaksikan sebuah berita. Di era globalisasi, banyak sekali berita yang terkadang tidak didasari fakta. Nah, jadi kita nih sebagai masyarakat yang sudah melek internet, kalian tuh udah terbiasa ya dengan alur informasi melalui internet, begitu juga arus informasinya gitu. Jadi informasinya datang ke kita melalui internet karena kalian juga menggunakan fasilitas yang berbasis gitu ya, yang menggunakan internet. Kita nih harus hati-hati nih teman-teman, gitu ya. Semua guru-guru sekarang banyak memberikan informasi melalui media internet. Nah, teman-teman pasti nanti juga mudah untuk mengakses. Nah, kita harus pintar-pintar ya teman-teman memilih dan memilah materi-materi di internet yang bisa kita simak dan mana yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, teman-teman. Apa artinya? Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, Allah dalam Al-Quran sudah memberikan kita tuntunan, ya anak-anak. Karena itu, jangan mudah menyerap dan atau menggunakan informasi yang kita baca melalui media sosial, kemudian kita gunakan untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain ya. Kita harus benar-benar melihat apakah berita tersebut objektif dan datang dari sumber yang terpercaya atau valid, bukan sesuatu yang hoax. Nah, kalau kata orang tuh hoax. Hoax itu apa sih? Tidak benar dan dia bersifat subjektif. Kenapa dibilang subjektif? Karena berkaitan dengan keinginan seseorang untuk membuat orang lain berpendapat sesuai dengan keinginan si pembuat berita. Manakala berita tersebut tidak baik, ya berarti si orang yang mengeluarkan berita tersebut bisa jadi menginginkan sesuatu yang tidak baik. Makanya sebuah berita dicap sebagai hoax gitu ya, di label hoax atau tidak. Nah, Bu Dina mau mengingatkan kata ini nih, orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu yang mengaku-ngaku tahu sebenarnya tidak tahu. Atau dia menyebarkan informasi tapi tanpa ada dasar fakta atau informasi yang lebih kuat, lebih banyak, dan lebih jelas. Nah, kita sebagai orang beriman senantiasa meminta kepada Allah dijauhkan dari orang-orang fasik dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fasik. Senantiasalah menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, sekarang Bu Dina mau coba lagi nih ke kalian. Mengulang kembali ya materi yang lama. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang di atas sebelum kita lihat yang kolom bagian bawah nih teman-teman. Ada 4 pertanyaan tentang apa itu berita, apa manfaat dan kegunaannya, program berita televisi, dan kelebihan berita yang disampaikan melalui televisi dibandingkan radio. Oke, kita coba. Nomor 1, berita adalah apa itu? Teks berisi informasi ya atau peristiwa dan disampaikan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Nah, biasanya dia berkaitan dengan bidang-bidang tertentu ya. Jadi sebuah berita ini ada bidangnya nih teman-teman. Apa aja itu? Bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan, atau pendidikan. Manfaat berita apa buat pelajar, buat teman-teman? Sumber wawasan dan pengetahuan. Dan juga kalau bagi kalian yang akan menulis berita atau menulis penelitian, nah dia menjadi sumber pustaka primer pada penulisan hasil penelitian. Terus kemudian, apa aja tuh program berita yang
kalian tahu ada di televisi? Ya, Kabar Petang, Semangat Pagi Indonesia, Dunia Dalam Berita. Ada di mana Dunia Dalam Berita? TVRI, ya, betul. Nah, kalau kalian bisa menyebutkan 5 program berita di televisi, berarti kalian sudah menjadi orang-orang yang haus pengetahuan. Bagus. Kalau yang belum, ayo coba kita lihat. Program televisi yang memberikan berita apa aja ya. Coba disimak-simak. Nah, mulailah pagi hari dengan mendengarkan berita lebih banyak supaya kita tahu apa yang terjadi dengan sekeliling kita atau negara kita pada hari tersebut. Oke, kemudian yang keempat, berita disampaikan secara audio dan visual. Nah, itu ya kelebihan berita yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Nah, radio itu apa? Hanya dengan audio ya atau suara. Sedangkan visual itu dengan apa? Dengan gambar, betul. Jadi dia bisa dilihat ya. Bahkan kalau sekarang gambarnya bergerak ya. Jadi disebutnya video. Gambar bergerak menjadi video. Kenapa begitu? Karena kalau di televisi jadi lebih menarik ya, lebih jelas, lebih nampak nyata peristiwa yang sedang dilaporkan. Betul. Oke, kita lihat lagi. Coba latihan berikutnya apa ya? Nah, kita mau coba nih. Budina mau ngulang nih sedikit mengenal unsur-unsur berita. Pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci tentang jenis-jenis berita sesuai bidangnya. Nah, jadi kemarin Budina terlewat nih bidang-bidang yang diinformasikan dalam sebuah berita. Kita coba ya. Ini ada 3 soal nih teman-teman. Nomor 1 tentang peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Nah, kira-kira ini berita di bidang pendidikan atau bukan ya? Iya ya. Ada kata sekolah tuh kayaknya. Nah, ini kita coba tuliskan alasannya. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Ya, dia kayaknya bidang pendidikan ini ya. Coba kalian pikir-pikir lagi. Peralatan praktikum sekolah. Nah, makanya dia jadi bidang pendidikan ya. Iya nggak ya? Nah, kita harus lebih teliti nih teman-teman. Nah, meskipun ada kata sekolah, tapi sebenarnya dia bukan berita tentang pendidikan, ya, tapi melainkan berita kriminal. Karena di sana menceritakan peristiwa terjadinya sebuah pencurian, gitu ya, ada tentang pencurian. Jadi dia bukan bidang pendidikan. Nah, yang mana yang bidang pendidikan? Apakah yang nomor 2? Menyelenggarakan lomba menulis cerpen oleh Dinas Kabupaten pada awal bulan depan. Hanya Dinas Kabupaten nih teman-teman. Iya tidak? Iya, betul. Menurut Budinda, iya. Dan dari data tersebut juga iya. Lomba menulis alasannya. Karena ada lomba menulis. Oke. Yang ketiga gimana nih? Bapak Kepala Sekolah. Nah, ada kata Bapak Kepala Sekolah. Pasti pendidikan nih ya. Iya enggak? Tapi Bapak Kepala Sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di Balai Kelurahan, teman-teman. Jadi ini bukan termasuk bidang pendidikan. Nah, bagaimana dengan topik-topik yang lain atau bidang-bidang berita yang lain? Di buku, coba teman-teman simak kembali berita-berita yang ada ya. Oke. Nah, teman-teman yang sudah bisa membedakan mana berita yang terkait dengan pendidikan, dan yang bukan, kalian sudah hebat menjawab dengan benar. Oke, sekarang kita lihat materi berikutnya. Nah, ini kita coba. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, membuka lomba membaca puisi tingkat SMP. Pendidikan atau bukan? Ya, betul, pendidikan. Kenapa? Ya, betul, lomba puisi tingkat SMP. Menteri Tenaga Kerja 2 hari yang lalu mengunjungi lokasi terjadinya demonstrasi para buruh di depan pabrik tekstil Arya Raga, Kota Jambi. Bagaimana itu teman-teman? Apakah pendidikan? Ya, bukan ya. Ini berkaitan dengan kondisi sosial bisa atau kondisi apa ekonomi ya. Nah, yang jelas sih ini bidang apa? Ketenaga kerjaan ya, sosial, buruh. Ya, sosial dan ekonomi nih teman-teman. Nomor 4, konflik Palestina-Israel. Nah, kalau udah berkaitan dengan negara, kira-kira tentang apa? Tentang
Betul, kaitannya dengan politik. Ya, kalau udah negara biasanya dia politik. Dan yang nomor 5, Siti Albarkah memenangi lomba menulis cerpen antar pelajar se-Kalimantan, maka dia berkaitan dengan pendidikan. Nah, coba. Oke, benar nggak ya jawaban kita? Ya, Dinda segerakan, coba Ibu Dinda cepetin sedikit. Oh ya, ini dia. Jadi di sini dia ngingetinnya lagi. Oke, maaf. Sebentar, Bu Dinda cek lagi. Nah, ini Bu Dinda punya latihan soal yang lain. Berdasarkan isinya, apa topik berita di bawah ini? Oke, kita lihat. Dia terkait peristiwa alam kah? Peristiwa sosial kah? Ya, ataukah berkaitan dengan politik? Nah, jadi di sini cuma ditulis aja sama mereka abjadnya nih, A, S, atau P. A, S, atau P. Nomor 1, telah terjadi gempa susulan di Dompu, Nusa Tenggara. Kira-kira tentang apa itu, teman-teman? Apakah peristiwa alam, atau sosial, atau politik? Apa jawabannya? Ya, Bu Dina mau coba cepetin. Iya. Kita coba ya. Nah, nomor 2, tentang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, ya, tentang sosial. Nomor 3, Menteri Tenaga Kerja 2 hari yang lalu mengunjungi lokasi terjadinya demonstrasi, ya, dia sosial. Konflik, nah, ini dia, kenegaraan. Kemudian seorang siswa nih kayaknya memenangi lomba menulis cerpen antar pelajar se-Kalimantan Barat. Ya, tentunya ini peristiwa sosial. Oke, nah teman-teman nanti selama kita ujian atau besok ketemu soal ulangan, nah Bu Dina akan coba uji kalian dengan teks-teks seperti ini nih teman-teman. Apakah bidang teks tersebut? Oke, kita lanjut materinya. Nah, sekarang kita mau coba cek lagi nih teman-teman tentang ringkasan menyimpulkan teks berita. Membuat ringkasan dan menyimpulkan teks berita. Nah, contoh nih teman-teman, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Pada tanggal Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21-25. Nah, kesimpulannya apa? Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Nah, jadi dalam menyimpulkan teks berita, nah Ibu Dina mau ingetin lagi, nah, gimana caranya kita meringkas kemudian menyimpulkan, mendengarkan dan membacanya dengan seksama, kemudian kita catat nih pokok-pokoknya. Dari apa? Dari singkatan adik Simba itu teman-teman. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu kita ceritakan ulang, kita tulis ulang tuh jawaban-jawabannya, sehingga kita akhirnya mendapatkan apa? Kesimpulannya dan ringkasannya. Ringkasannya dulu ya, ringkasannya, kemudian baru kesimpulannya. Menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Itu ya teman-teman. Nah, kalau Bu Dinda minta kalian menuliskan berita, dari sebuah berita, itu juga begitu teman-teman. Jadi ini ada berita, kalian tuh menjawab yang ini pokok-pokok dari sebuah berita, unsur-unsur pokoknya. Adik Simbanya ini yang dijawab, teman-teman. Ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, sekarang kita mau coba cek kita mau coba latihan membuat tanggapan nih, teman-teman. Yuk berlatih membuat tanggapan terhadap sebuah teks berita. Bicara teks berita berjudul Seorang Atlet Difabel. Harumkan nama Indonesia di buku paket halaman 1516. Coba dibuka dulu. Nah, sesuaikah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Berikan alasannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah seseorang dengan kekurangan fisik dapat berprestasi?
Ya, yuk coba dibuka bukunya halaman 15 sampai 16. Nah, ini kita memberikan tanggapan nih teman-teman. Tanggapan tuh apa sih? Tanggapan tuh opini pribadi kita. Apa menurut kita tentang berita tersebut? Apa yang kita pikirkan tentang berita tersebut setelah kita membaca sebuah berita. Oke, Bunda coba segerakan. Tanggapan adalah pendapat kita atau pendapat subjektif seseorang tentang suatu berita. Nah, ini yang perlu kita ingat nih teman-teman. Menanggapi berita itu harus dicek kembali gitu ya, berulang-ulang kebenarannya. Atau dalam istilah agama Islam kita sering dengar kata tabayun ya. Teman-teman sering dengar ya kata tabayun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, jadi kita mengecek kembali kebenarannya, atau kita mengkonfirmasi. Kenapa kita perlu seperti itu? Supaya tidak salah dalam memberikan tanggapan terhadap sebuah peristiwa atau sebuah berita. Oke, kita coba lihat latihannya bagaimana, teman-teman. Nah, ini ada beberapa teks yang Bu Dinda akan minta kalian untuk memberikan tanggapan nih, teman-teman. Ya, kita coba latihan ya. Manakah contoh tanggapan berikut ini? Ya, yang merupakan tanggapan dan mana yang bukan. Kita coba nomor 2. Isi pemberitaan itu sudah diberitakan oleh stasiun TV lainnya. Jadi isi berita tidak ada yang baru dan tidak layak saya simak lagi. Ini kira-kira ada muatan tanggapan nggak ya? Gimana teman-teman? Ya, betul, nggak ada ya. Ya, ini jadi bukan merupakan sebuah tanggapan. Yang nomor 2. Nomor 3 juga begitu ya, malah dia bertanya. Yang nomor 4 bagaimana? Nah, di situ ada kata saya kira, itu kan berarti berkaitan dengan unsur pemikiran ya. Jadi kalau tanggapan tuh ada pemikirannya di sana. Nomor 4 iya merupakan tanggapan. Nomor 5 bukan. Ini sifatnya informasi gitu ya. Oh, ini dia juga ada nih, ada kata saya kira ya. Saya kira. Ini harusnya tanggapan ya, teman-teman. Nomor 6 tanggapan, nomor 5 bukan. Nomor 7 bukan, nomor 8 bukan, nomor 9 iya. Nah, nomor 10 iya atau bukan? Ya, nomor 10 juga bukan. Nah, gitu ya teman-teman. Kiranya itu yang bisa Bu Dinda sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Diulang-ulang lagi. Nanti boleh disimak video berikutnya. Ada satu lagi yang Bu Dinda mau jelasin tentang bagaimana menulis berita ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih sempat untuk menyimaknya. Dan bersiap diri untuk latihan soal kita pekan depan. Atau ulangan ya, ulangan harian. Oke, terima kasih teman-teman.